Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Yuliani, NIM 1911706 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Teologi, dosen Ibu Sulistiani Putri Ramadhani. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran IPA, yaitu melakukan micro teaching pada anak sekolah dasar dengan tema 8, subtema 3, kelas 4, semester 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Diharap semua anak-anak ibu dapat mengikuti bernyanyi dengan baik, tapi tetap dengan keadaan di mute. Garuda Pancasila. Baik, sekarang Ibu akan membacakan peraturan selama BDL pada hari ini. Diharap semua anak-anak dapat memperhatikan dengan baik. Yang pertama yaitu anak-anak hadir tepat waktu sesuai jadwal BDL. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah datang hadir. Lalu yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Ya, hari ini Ibu sudah lihat Lionel dan Chris. Ya, sudah menggunakan seragam. Lalu, jika tidak hadir, jangan lupa untuk izin atau memberitahu ibu terlebih dahulu. Lalu, mengaktifkan video, ya, jangan ada yang mematikan kamera. Dan menyalakan audio ketika ingin bertanya atau sedang sesi diskusi. Lalu selanjutnya, bersikap baik pada saat pembelajaran berlangsung, ya anak-anak. Lalu, menggunakan nama lengkap
pada username. Di sini Ibu sudah melihat bahwa Lionel dan Clay sudah menggunakan nama dengan lengkap, lalu mengikuti aturan kelas yang telah disepakati oleh Ibu dan anak-anak semua. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen kehadiran. Seperti biasa yang namanya Ibu sebutkan, tolong on mic dan katakan hadir ya anak-anak. Yang pertama Lionel Klose hadir. Hadir, Bu. Lionel, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Yang kedua Chris Leson. Hadir, Bu. Chris Leson, apa kabar, nak? Baik, Bu. Baik, jadi hadir semua ya pada pertemuan hari ini. Selanjutnya di sini Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar setiap anak-anak juga mengetahui apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama di sini anak-anak, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki materi, seperti biasa kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat diawali dengan semangat pagi yang menyenangkan. Anak-anak dapat mengikuti di rumah ya anak-anak ya. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas di COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata, tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Batuk uhu, segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan, no. Bersalaman, namaste. Bergandengan, jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Baik, anak-anak Ibu. Jadi kita sudah speaking anak-anak ya. Selanjutnya di sini kita hari ini akan belajar dari tema 8, subtema 3, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku, atau juga anak-anak bangga terhadap tempat tinggal anak-anak. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan sebuah teks cerita terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Dan Ibu harap anak-anak hebat dapat menyimak dengan baik ya. Baik, Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka itu dekat dengan taman.
Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman yang bersih dan terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Nah, coba kita cari tahu ya anak-anak. Ya, Ibu akan melanjutkan ceritanya nih. Ya, nah di sini Ibu lanjutkan sedikit ya. Siti dan Lani ya mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok jadi ting 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 sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu sebelum mereka pergi ke bengkel anak-anak. Nah, mereka manggil penjual bakso, Pak, gitu ya. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso akhirnya melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak itu bergerak anak-anak maju. Gerobaknya itu jadi itu maju karena dorongannya tukang bakso ini. Nah, begitu juga dengan sepeda. Sepedanya Lani dan Siti akan bergerak maju karena ditonton atau didorong dan dikayu. Nah, mendorong dan mengayu itu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda itu bergerak anak-anak. Nah, berikut lebih lanjut pencobaan tentang gaya dari cerita di atas. Selanjutnya ya, di sini Ibu akan lanjutkan. Nah, dari yang tadi Ibu sudah bacakan tuh ya teksnya, Ibu sudah bacakan, tadi sudah ada contohnya. Nah, Ibu mau tanya nih untuk mengetahui, ada nggak yang mengetahui tadi apa yang Ibu maksud? Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana gaya dapat mempengaruhi benda? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, gimana, Kais? Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda karena diberi tekanan atau gerak, Bu. Ya, benar. Jadi, sebuah gaya ya itu dapat bergerak karena diberikan suatu gerakan ya atau tekanan. Jadi bisa bergerak. Jadi gaya itu dapat mempengaruhi benda ya karena diberikan gerakan atau tekanan. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi materinya yaitu perbedaan gaya dengan gerak. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, apakah gaya dan gerak itu sama? Ya, apakah gaya dan gerak itu sama? Sini Ibu akan menjelaskan ya anak-anak ya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda tersebut untuk dapat bergerak, itu gaya. Nah, kalau gerak apa, Bu? Nah, kalau gerak itu perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Ya, jadi itu benda itu dapat bergerak kalau adanya gaya, baru bisa berpindah dari tempat posisi awal ke posisi akhir. Baik, lalu Ibu akan menjelaskan, nah di sini Ibu akan menjelaskan mengenai gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ya, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Ya, di sini ada contohnya seorang anak sedang main bola. Bola yang awalnya diam akan bergerak ke gawang ketika diberikan gaya otot. Jadi kan nggak mungkin ya anak-anak ya bahwa bola itu akan diam kalau nggak ada yang beri gerakan, nggak ada yang beri gaya gitu ya. Dan di sini ditendang, bolanya diberikan gaya, yaitu pakai gaya otot, lalu bola itulah bergerak. Nah, lalu yang kedua di sini, gaya mempengaruhi gerak benda. Maksudnya gimana sih, Bu? Ya, ketika mengayuh sepeda dengan cepat, maka laju sepeda juga akan semakin kencang. Nah, ketika mengayuh sepedanya itu lambat, anak-anak, nah di situ juga laju sepedanya pun akan semakin lambat. Ya, seperti itu ya anak-anak ya contohnya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, dari tadi tuh contoh yang sudah Ibu jelaskan gitu ya, Ibu tadi juga sudah membacakan contoh-contohnya. Nah, Ibu mau tanya, ada yang bisa berikan contoh nggak anak-anak dari tadi tuh gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda? Ada yang bisa kasih contoh? Saya, Bu. Oh ya, kuis lagi. Ayo, gimana kuis? Gaya dapat mengubah arah gerak benda pada permainan jungkat-jungkit.
Jadi terdapat gaya dorongan pada permainan tersebut, Bu, yang mengakibatnya menjadi bergerak naik dan turun. Pintar. Nah, coba ada lagi nih, satu lagi. Lionel mau coba? Mau, Bu. Silakan. Kursi yang awalnya diam, jadi bergeser setelah didorong. Iya, benar. Tadi ada benda jungkat-jungkit, lalu kursi dan meja. Ketika adanya gaya, ya mereka pasti bisa bergerak dong, Bu. Iya, benar ya anak-anak ya. Ketika diberikan gaya, pastinya benda itu dapat bergerak. Jadi benar ya, Chris dan Lionel ya. Jawabannya sudah tepat, anak-anak hebat Ibu. Berarti tadi memahami ya, makanya bisa memberikan contoh dengan tepat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh lain nih, agar menambah pemahaman anak-anak terhadap contoh-contoh yang lain. Nah, di sini ada video. Sebelum ada video, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya tentang banyaknya contoh-contoh. Nah, di sini Ibu harap anak-anak dapat mengamati dengan baik ya. Di sini Ibu bacakan terlebih dahulu. Contoh yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka, dan menutup, yaitu pada yang gaya mempengaruhi benda diam yang menjadi bergerak. Lalu yang kedua, anak-anak, di sini ada gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ya, gambar di atas yang nomor 2 ini, perhatikan baik-baik ya. Itu menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itulah Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan, Pak supir itu menjadi lambat lalu berhenti. Nah, yang ketiga ini yang di atas anak-anak yang sedang membentuk-bentuk lilin, ya perhatikan ya. Ibu akan bacakan. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Maksudnya gimana sih, Bu? Ya, anak-anak perhatikan. Gambar di atas itu menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin atau anak-anak kalau tahu bentuknya itu bentuk apa tuh nomor 3? Lilin ya. Ya, lilin ya. Pada peristiwa itu, anak-anak itu bermain plastisin atau lilin dengan melakukan gaya atau membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, dengan gaya yang dilakukan, plastisin itu pasti menjadi berubah bentuk. Anak-anak perhatikan tuh tadinya itu tuh bentuknya itu tuh kotak. Terus itu jadi bisa lonjong, jadi bisa lurus. Karena apa? Bisa dibentuk. Jadi gaya itu mempengaruhi bentuk benda. Nah, yang terakhir nih, gaya mempengaruhi perubahan atau arah gerak benda. Nah, di sini yang nomor 4, anak-anak perhatikan ya. Gambar berikut itu menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Nah, pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Jadi gaya yang keempat ini itu mempengaruhi arah gerak benda sesuai dengan gaya yang mereka pukul mau kemana dan bola itu akan mengikuti. Seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman, di sini ada video pembelajaran. Kita akan menyimak bersama ya anak-anak ya. Bu harap dapat memperhatikan dengan baik. Aku akan melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Langsung kita mulai. Oke, yang pertama itu adalah gerak. Gaya dapat mempercepat gerak benda. Oke, contohnya dengan mengulang. Oke, yang keempat itu adalah gaya dapat menghapuskan gerak benda. Oke, teman-teman. Ini berhenti
karena direm. Oke teman-teman, sekian tadi percobaan pengaruh gaya terhadap benda. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, jadi sama ya anak-anaknya seperti materi yang ini nih. Tadi Ibu sudah jelaskan. Itu sama ya. Yang ini, yaitu sama ya dengan tadi video pembelajaran. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai gaya dan gerak, lalu perbedaannya, ditambah juga dengan contoh-contohnya, lalu tadi Ibu juga sudah memberikan video pembelajaran. Nah, di sini anak-anak hebat ada tugas latihan. Ya, ada tugas latihan. Di sini Ibu meminta untuk anak-anak semua mengamati peristiwa di lingkungan anak-anak yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Lalu anak-anak tuliskan hasil pengamatan kalian pada kotak berikut. Misalnya Ibu kasih contoh. Nama Lionel Klose, kelas 4B, alamatnya misalnya di Jalan Duren Sawit, misalnya gitu. Objek atau peristiwa yang diamati, misalnya tadi bermain bola. Main bola, lalu hasil pengamatannya berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa apa? Ditulis yang awalnya bola diam, tapi ketika Lionel tendang, bola itu dapat bergerak, misalnya seperti itu ya, contoh laporannya, contoh laporan hasil pengamatannya. Nah, baik. Untuk lanjut kepada materi selanjutnya, di sini kita akan bermain tebak-tebakan. Ya, agar pikiran anak-anak juga fresh kembali dan jadi semangat untuk belajar kembali. Nah, di sini ada 2 tebak kata. Ya, Ibu izinkan siapapun boleh menjawab. Tapi nanti yang bisa jawab Ibu kasih poin lebih. Yuk, pada gambar pertama, di sini ada pertanyaan nih. Ibu mengambil air menggunakan apa? Nah, di sini tuh ada pilihan hurufnya. Anak-anak boleh pilih. Ya, berarti ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, apa Lionel? Ember. Ember ya, jadi Ibu mengambil air menggunakan ember. Kita simpan dulu ya jawaban Lionel, benar atau salah. Yang kedua, rumahku bersih karena sering apa? Disapu, Bu. Disapu ya, Chris? Ya, coba kita lihat ya jawaban Lionel dan jawaban Chris benar atau tidak. Ya, jawabannya sama-sama benar. Jadi, Ibu mengambil air menggunakan ember dan rumahku bersih karena sering disapu. Jadi, Lionel dan Close nanti dapat poin ya dari Ibu 10-10. Baik, besok Ibu akan beri lebih banyak lagi tebak-tebakan. Tapi untuk hari ini 2 saja dulu dan kita akan lanjut kembali pada materi. Nah, baik anak-anak, Ibu akan lanjut ya. Di sini ada macam-macam gerak pada benda. Ibu minta coba Chris bacakan 1-8 pada 8 macam-macam gerak benda ini. Coba bacakan Chris 1-8 ini, Chris. Yang satu, nomor 1 berputar, nomor 2 menggelinding, nomor 3 jatuh, nomor 4 memantul, nomor 5 mengalir, nomor 6 mengapung, nomor 7 melayang, nomor 8 tenggelam. Ya, jadi ada 8 macam gerak benda ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu yang telah tadi sudah Chris bacakan. Ya, Ibu akan jelaskan dengan pelan-pelan. Ibu harap dan menyimak dengan baik ya anak-anak ya. Nah, yang pertama gerak berputar. Gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi satu titik ya. Jadi itu gerak itu berputar. Contohnya itu seperti kipas. Ya, kipas itu bergerak tapi dia itu berputar kan anak-anak, itu namanya gerak berputar. Ada contoh lain sepertinya kincir angin. Ya, kincir angin. Lalu yang kedua gerak menggelinding. Gerakan berputar sambil berpindah tempat ya, seperti sepeda, mobil ya. Dia kan mengendarai ya, bapak-bapak itu mengendarai sepeda, mengendarai motor, anak-anak. Jadi kan dia langsung bisa berpindah-pindah tempat. Tidak seperti gerakan berputar ini, kipas kan tidak berpindah-pindah tempat kan. Dia cuma mengelilingi lingkaran itu saja. Lalu yang ketiga ada gerak jatuh. Nah, gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi
di bawah. Ya, jadi pohon apa nih? Pohon apel ya, atau pohon apa ini anak-anak? Ya, pohon jambu. Pohon jambu tuh jatuh ke bawah. Nah, itu kan nggak jatuh. Lalu ada pohon apa nih? Pohon pisang jatuh. Dia tidak mungkin terbang kan ya, pasti dia jatuh ke bawah gitu. Selanjutnya gerakan memantul ya. Siapa yang suka main basket di sini ya? Gerak benda itu mengenai bidang, ya bidang yang keras akan berbalik arah. Jadi pasti berbalik arahnya ya anak-anak ya. Lalu selanjutnya nih ada di sini tadi gerak mengalir ya. Di sini ada gerak mengalir, yaitu gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berarti tadi itu mengisi teko, tuh kan dia dari atas ke bawah. Lalu ada gerakan mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah itu tuh seperti perahu kertas itu kan mengapung, dia ada di atas air ya anak-anak. Lalu gerakan melayang. Nah suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Seperti apa tuh bola itu ya, atau telur ya, itu kan melayang ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir gerak tenggelam. Nah suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Jadi itulah macam-macam dari gerak benda ya. Ya, ini tadi ya macam-macam gerak pada benda udah sudah Ibu jelaskan. Lalu selanjutnya dari yang Ibu sudah jelaskan, ada yang ditanyakan dulu anak-anak sebelum nanti Ibu lanjut? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan Chris. Jadi gerak pada benda itu selalu pada ke-8 macam-macam tadi ya, Bu? Iya, benar, Chris. Jadi pasti pada gerak benda itu selalu seperti macam-macam yang tadi Ibu sudah jelaskan. Pasti ada yang berputar, ada yang gelinding, ada yang jatuh, dan lain-lain. Seperti itu. Sudah paham, Chris? Sudah, Bu. Baik, ya anak-anak, kita akan lanjut ya. Ibu harap kalian tetap semangat. Nah, setelah tadi kita sudah belajar banyak dari gaya dapat mempengaruhi gerak benda, lalu jadi kita belajar macam-macam gerak benda, lalu Ibu sudah kasih contoh. Selanjutnya di sini, kita akan menyaksikan video pembelajaran mengenai gaya yang dapat mempengaruhi bentuk benda. Kalau tadi gerak sekarang bentuk ya anak-anak, kalau tadi gaya mempengaruhi gerak benda, sekarang gaya mempengaruhi bentuk benda. Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak ya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau kita pukul. Nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik. Artinya, tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut, sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dari bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada plastisin. Nah, anak-anak, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya tekan dan gulung, akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Dari bentuk awalnya seperti ini, hingga bentuk akhirnya seperti ini, anak-anak. Baik, tadi itu ada gaya yang mempengaruhi bentuk benda. Sampai sini paham nggak, Chris dan Lionel? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagus. Nah, karena kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas, ya, tugas IPA. Yang pertama, tadi tugasnya itu kan membuat laporan ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, membuat percobaan
pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, untuk yang pertama ini, Ibu memberikan tugasnya itu gaya terhadap gerak benda ya, bukan bentuk benda, tapi gaya terhadap gerak benda. Tugasnya dalam bentuk video, minimal yang diberikan 2 contoh, dan kumpul melalui Classroom. Ya, pastikan anak-anak semua sudah join pada Classroom. Nah, boleh juga yang tadi tugas laporan IPA, ya, boleh menggunakan pengamatan yang akan kalian jadikan contoh ya. Misal nanti contohnya mau apa, lalu laporannya sama saja dengan contoh yang kalian berikan tuh boleh. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, nanti kan tugasnya dikirim melalui Classroom. Nah, ini kode Classroom-nya. Bu harap semuanya jangan lupa untuk join ya. Nah, tinggal diklik linknya, lalu nanti kalian sudah join pada Google Classroom. Baik. Nah, sebelum mengakhiri, gue akan kasih kesimpulan terlebih dahulu anak-anak pada pembelajaran pada hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai gaya yang mempengaruhi gerak benda, belajar mengenai gaya terhadap bentuk benda, lalu macam-macam gerak benda. Jadi intinya ketika suatu gerak atau suatu bentuk itu diberi gaya, pasti mereka akan berubah. Misalnya yang tadi yang mempengaruhi gaya mempengaruhi gerak benda. Yang bola yang awalnya diam, pasti dia akan bergerak ketika diberikan gaya, yaitu gaya dorong. Atau suatu apa ya, misalnya ditendang, yaitu kan pasti dia itu pasti akan maju gitu ya. Lalu bentuk yang tadinya lilin, itu tidak jadi apa-apa, bisa bentuk seperti gajah, karena apa diberikan gaya. Ada tangan yang melemas, ada kaki yang menendang bola, seperti itu. Lalu tadi ada 8 macam gerak benda. Jadi pasti pada benda-benda tersebut mempengaruhi ke-8 macam gerak benda tersebut. Baik, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak, yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Jadi Ibu harap bahwa setiap anak-anak teruslah belajar untuk mengejar pendidikan, karena untuk kita sampai ke masa depan kuncinya, kita harus memiliki pendidikan. Jadi jangan pernah puas belajar. Setelah hari ini selesai belajar sama Ibu, jangan lupa buka bukunya dan belajar lagi. Baik anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa kita terima menjadi berkah dan berguna untuk masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa di esok hari. Terima kasih juga, Bu. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Chris Leson dari kelas 4B. Di sini saya ingin membuat satu contoh sepeda yang akan direm menjadi berhenti. Benda yang dijatuhkan akan jatuh ke bawah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liliana Klose, saya kelas 4B. Di sini saya ingin mencontohkan yang pertama. Ketika mobil diam atau kita dorong, dia akan bergerak, dia akan maju. Yang kedua, ketika bola kertas dijatuhkan dari atas ke bawah, dia akan melinding. Terima kasih. Model pembelajaran yang digunakan di sini adalah model SAFI, yang dimana siswa melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, serta keluasan pribadi pada proses pembelajaran, dan siswa juga tidak terlalu bergantung pada guru, yang artinya siswa belajar mandiri dan dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. Lalu model pembelajaran yang digunakan selanjutnya adalah model demonstrasi, yang dimana cara penyajian guru menggunakan bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses pembelajaran, baik melalui video pembelajaran. Nah, itu nanti akan membuat siswa akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari, dan proses pengajaran juga akan lebih menarik, serta siswa dirangsang untuk aktif dan dapat diamati dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.